Salam Ya, kenal juga buat ini sampean. Gimana? saya mau minta solusinya ya Mbak. Oke, sebentar Saya ya. bingung masalahnya. Sebentar. Hmm, Sampean tahu kan setiap kali telepon yang masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut ya, nama siapapun termasuk namamu sendiri karena iya, secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube tadi dan eh saya tidak akan take down setelah video ini naik. Oke, terima kasih. Gimana sayang? oke. Ya, sama-sama. Gini Mbak, saya kan kerja baru 6 bulan jalan. Nggih. Jenis potongan saya tanggal 7. Nggih. Nah, selama 2 bulan ya majikan baik. Terus 3 bulan sampai 3 bulan begini ceritanya kan saya kadang dibawa ke rumah nenek suruh bantu-bantu tuh 3 bulan lebih itu biasa aja. Terus pernah satu hari saya duduk udah kerja sih, udah nyapu ngepel, udah bersihin kamar mandi, udah tinggal ibu masak sore ya. Saya pegang HP tapi saya ngeliatin anak saya kan saya jadi kedua anak, tapi udah gede 7 tahun sama 9 tahun. Hmm. Terus saya kan pegang HP lah sebentar itu nggak ada sejam, nggak ada setengah jam. Saya duduklah sambil daripada bangunan gitu ya. Nah ternyata saya dilaporin sama nenek. Terus si nenek bilang ke bos saya, katanya pembantu kamu sekarang males kerjanya duduk sama pegang HP. Nah udah pulang ke rumah, saya itu ditegur sama bos. Kamu katanya di nenek nggak mau kerja ya? Hah? Nggak mau kerja gimana? Selama ini saya kerja nggak pernah dikasih peser pun saya oke, udah nggak apa-apa, kayak gitu kan. Malah mulai sekarang daripada saya pusing komplain sana sini, saya nggak mau kerja di rumah nenek, nggak mau kerja di rumah pacar kamu. Saya mau kerja sesuai kontrak saya di rumah kamu. Kamu boleh nyuruh apa saya aja asal di rumah kamu. Saya kerjain kayak gitu. Nah, rupanya sih saya kayaknya ngadu ke nenek, tapi ngadunya nggak tahu ngomong A mungkin lain B gitu. Nah, terus saya dibawa lagi ke rumah nenek. Nah, tiba-tiba si nenek saya baru buka pintu, saya mau nyapu, ambil itu kerjaan kayak biasa kan saya nyapu pel gitu. Gak usah, sambil nada marah. Gak usah, kamu duduk aja, duduk, kayak gitu. Hah? Ada apa? Aku daripada udah gak apa-apa nek, saya memang ngomong sama bos kalau saya gak mau kerja banyak di rumah kamu, tapi kalau sekedar nyuci piring, nyapu ngepel, terus bantu masak, gak apa-apa. Nyiapin meja makan itu gak apa-apa, tapi aku gak mau kerja yang lainnya kayak lap-lap bersih semuanya, aku gak mau gitu. Nah, gak usah, kamu duduk, gak apa, kamu duduk aja. Nah udah, aku mau nyiapin meja lagi juga ya, aku beritikat baik juga, nggak apa-apa, udah ditegur juga, nggak usah duduk. Nah terus datang si kakeknya, katanya kakek aku kan mau nyuci piring bekas anak aku, nggak usah, sambil matanya melotot dia sambil nunjuk jarinya ke muka aku, nggak usah, kamu jangan kerja, pokoknya kamu duduk aja, nggak usah cuci itu mangkok, nggak usah, kamu duduk aja. Nah udahlah, aku udah itu cerita singkatnya, aku udah pulang lah ya, udah pulang. Nah terus si bos aku ngomong, katanya kamu nggak mau kerja ya? Hah? Nggak mau kerja gimana? Orang aku udah nawarin diri tapi katanya nggak usah sama aku sama kakak, ya udahlah aku duduk gitu kan. Nah tapi aku tetap cuci mangkok anak aku sih sama anak-anaknya yang lain itu, tetap cuci mangkok walaupun dia udah marahin, aku tetap cuci karena itu kewajibanku, mangkok anakku ya aku harus cuci lah gitu. Kurang gimana aku cek. Nah udah gitu terus dia bilang gini, kalau kamu udah nggak mau kerja di sini, kamu ya udah keluar. Dia nantang aku, enggak lah kamu yang balikin aku loh, kalau kamu udah nggak mau aku kayak gitu loh, balikin aku loh gitu kan. Enggak, kamu yang keluar kayak gitu. Itu terus begini, habis itu peristiwa nolak itu. Nah terus
aku kan curhat tuh sama pacarnya, kalau nganter anak kan bareng Bu. Curhat sama pacarnya itu karena tiap hari dia di sini dia lihat sendiri sama dengar, telinganya dengar, matanya lihat gimana pengakuan dia ke aku gitu kan, si bos aku gitu. Terus si suaminya itu pacarnya bilang, iya si nenek juga bilang katanya nyuruh bos kamu ganti kamu, ngeluarin kamu. Dia bilang gitu, itu pacarnya kan baik gitu. Dia tahu mana salah mana benar. Dia bela yang benar. Gak peduli itu siapa, dia bela. Aku suka kayak gitu. Terus dia gini, terus dia debat lah sama Menku. Menku nggak terima lah kalau si pacarnya itu belain aku daripada nggak belain ibunya, nggak belain dia. Akhirnya debat lah, berantem gede-gedean sampai laptop pun aku ada buktinya, laptop dibanting pecah sama pacarnya. Terus dia bawa koper, katanya bilang gini, tahu nggak Hen, yang pengen keluar dari rumah itu bukan hanya kamu, terus siapa kok? Aku, kok bisa? Ayo, ya aku juga pengen keluar dari situ. Terus dia bawa pulanglah ke rumahnya, dia bawa koper gede banget. Terus majikanku nangis-nangis nggak mau, kopernya dibuang sama majikanku. Udahlah, itu selesai lagi. Nah, makin kesini si nenek sering telepon anak-anakku, terus sering telepon bosku, ya mungkin ngasut lah supaya mungkin ngeluarin aku. Terus perangai bos aku tambah nggak baik ke aku, terus anak-anak juga nggak baik ya. Udahlah, singkat kata cerita gitu, udah pokoknya aku makan hati. Terus dia gini, kalau kamu kerja hitungan, ya udah aku juga mau hitungan sama kamu. Dia iya memperketat kerja aku. Udahlah, aku jalanin karena aku merasa masih belum habis potongan. Aku sabar-sabarin, aku tahan-tahanin. Nah, kemarin ini singkat kata cerita ya, dia juga minta pendapat mantan suaminya dukung aku karena dia tahu kerjaan aku gimana, pakai buat dia. Terus pacar dia juga dukung aku karena tahu kerjaan aku. Jadi mereka itu aku baik, kerjaan juga baik, tentang anak juga oke loh, gak ada masalah. Nah, bos aku itu sifatnya orangnya nggak pernah menghargai orang dan merasa itu dia yang paling baik kerjaannya, paling benar, paling ini. Jadi kita mau kerja jungkir balik kayak apapun nggak akan kepake, Cek. Nggak akan, tetap salah. Terus selama ini dia nggak pernah ngasih kerja istirahat aku kecuali malam. Udahlah, nggak apa-apa Cek gitu, aku nggak apa-apa ya, istirahatnya juga masih normal kan, malam jam 10 jam 11 masih normal lah ya. Oke, siang nggak kerja. Kalau nggak ada dia, aku paling kalau pas ada dia kerja sampai capek gitu ya, sampai malam paling aku bisanya nangis Cek, sama pasrah gimana lagi ya. Udahlah. Kemarin itu debat lagi sih aku, belum lama ini debat lagi, dia lagi. Aku saking keselnya udah dongkol banget, aku bilang oke lah. Terus aku ke kamar nangis, terus aku pegang koper aku. Lah, kamu kok mau pegang koper aku? Lah, katanya suruh pergi. Enggak, kalau kamu mau pergi, kamu harus bayar bulan gaji. Baik kamu kasih bis aku pun kamu pun harus bayar. Aku kalau enggak, aku harus bayar sama gitu. Nah, dia ngancam kayak gitu. Dia juga minta, kamu kontrak di aku 2 tahun. Jadi kalau kamu belum 2 tahun pergi dari aku, kamu harus bayar aku. Walaupun kamu kasih surat ke aku gitu kan. Oke lah, nanti aku tanyain. Nah, aku bertempat tanyain. Nah, si rumahku, aku minta dulu surat. Nah, nanti saya kirimin suratnya. Jadi intinya buat persiapan nanti aku habis potongan kayaknya mau disodorin itu surat ya. Aku belum tahu mau gimana karena udah ada surat itu. Kebetulan aku lihat karena kan diletak gitu, jadi aku baca. Nah, terus gini, si inti kata surat itu nanti saya kirim ke Cecep ya. Jadi belum ditulis sih, masih kosong karena baru kemarin dikirim. Karena kalau yang ambil surat di box kan aku di apartemen dan aku yang ngambilin. Terus gini, bahwa kedua pihak sepakat nggak ada bayar gitu, nggak ada bayar. Jadi aku nggak bayar ke dia ngebayar ke aku. Aku takutnya itu nanti dipaksa suruh ditanda tangan tanggal 7 ini, sedangkan aku masih butuh buat potongan Cek bayar. Terus aku nggak pegang uang, cuma pegang uang
$80 lah, jujur aja cek. Ini harus sampai liburan kayak gitu kan. Saya minta pendapat Tuti gimana, umpamanya nanti saya maksa saya suruh tanda tangan mau nggak mau keluar dari rumah itu bulan ini, di bulan depan intinya ya, terus nggak ngasih uang sepeser pun, nggak ngasih tiket, terus aku nggak bisa bayar potongan, terus aku kalau nolak tanda tangan itu, surat itu gimana cek, tetap nolak. Oke, sebentar. Kamu kerja di situ berapa lama? 6 bulan, baru 6 bulan jalan. Lah kamu masih dulu saya ngerti, kamu masih butuh uang kan? Kamu masih butuh uang kan? Dan kamu baru 6 bulan, tapi kamu kayaknya ganas banget loh, Ndok. Soalnya kenapa aku bilang ganas banget? Kalau kamu masih butuh uang, harusnya kamu yang fleksibel. Kamu kurang ikhlas kerjanya, jadi kamu perhitungannya kuat banget. Paham nggak? Dan sekarang kamu sudah sampai terjadi pertengkaran, sampai emosi seperti itu, dan kamu tidak bisa, ataupun kamu tidak bisa menolak kalau majikanmu nginterminate kamu. Ya kamu tanda tangan atau enggak kan itu mutual agreement. Kan kamu tadi katanya langsung menggeret koper keluar. Kalau kamu geret koper keluar, enggak geret, baru pegang gitu. Maksudnya ngerti kan? belum Dok, gini loh, Dok. Di rumah orang, kamu sudah pegang koper. Rencanamu apa? Pergi kan? Enggak. Atau ngancam? Kan enggak mau ngancam. Bukan, mau cuma dia kan bilang aku suruh pulang, aku ya siap-siap gitu. Tapi bukan hari itu lah, Cek. Bukan hari itu juga. Dengan posisimu ya koper, mungkin. Bukan, dengan posisimu megang koper, kamu di rumah orang. Kasih tahu aku, sebagai majikan tanggapanku seperti apa? Paham nggak maksudku? Berarti kan kamu sedang menantang, sayang. Ngerti nggak? Kamu itu sedang mencoba menantang. Sebentar ya. Halo? Iya. Iya. Hai. Jadi menurutku kamu terlalu apa? Sensitif banget, sayang. Sebenarnya kalau kamu salah lah. Kalau kamu masih butuh uang, ya yang slow down dong. Jangan sampai membuat majikan bertengkar gitu. Apakah kamu bangga dengan terjadinya pertengkaran itu? Padahal kita maunya masuk ke dalam itu sebagai pendamai, membantu mereka meringankan beban mereka, makanya mereka menggaji kita. Tapi dengan kehadiranmu sampai terjadi pertengkaran satu sama lain, kan nggak enak toh, Mbak? Paham nggak maksudku? Dan saya kurang tahu. Tapi intinya dari cerita kamu, saya cuma bisa menilai kamu terlalu sensitif. Padahal kamu masih butuh uang. Kenapa kamu tidak merendahkan diri dan kini giliran mereka ngizinin kamu keluar dengan mutual agreement kamu nggak setuju karena kamu nggak punya uang. Terus gimana maumu? Maumu itu apa? Ya makanya saya minta solusi Cece, gimana kalau umpamanya saya nggak mau nanda tangan itu dan masih tetap kerja di sini, itu gimana gitu? Ya kamu harus ubah sifatmu. Kamu harus ubah sifatmu dong, sayang. Kamu jangan perhitungan lah. Enggak. Gini loh, Dok, itu rumah orang. Kamu terlalu perhitungan dan sekarang mereka ngizinin kamu keluar dengan melakukan mutual agreement dan kamu nggak mau pergi. Ya kamu dipanggilin polisi suruh pergi, sayang. Karena itu rumah mereka. Nah, kalau saya tetap nuntut gaji saya yang bulan ini gimana? Lah, karena itu jangan bertengkar, sayang. Ngerti nggak? Karena kamu tidak bisa menuntut gaji kamu kalau perlakuanmu jelek. Paham nggak maksudku? Jadi dek buku itu dek lebor, juga dek buku pintar Indonesia itu dikatakan majikan berhak menginterminate kamu tanpa ngasih kamu one man notice atau notice gaji kalau perlakuanmu jelek. Dan perlakuan jelek itu seperti yang aku dengarkan tadi. Kamu itu apa ya? Bisa dibilang pocoy, bisa dibilang sensitif, tapi masih butuh. Ngerti nggak, sayang? Jadi gimana kamu bisa menuntut seseorang sementara kamu sendiri tidak melakukan kewajibanmu? Bagaimana kamu menuntut hak kamu sementara kamu tidak melakukan kewajiban kamu? Ya nggak adil dong. Giliran gajian pinter, giliran suruh kerja perhitungan. Nah, orang kan berpikir seperti itu, sayang. Ngerti nggak?
Jadi menurut pendapat saya, turunkan emosimu kalau kamu masih butuh uang. Jadi nggak bisa kamu bilang, ini bukan saya, ini bukan kamu. Gimana sih Dok perhitungan kerja di rumah orang? Saya kasih tahu kamu ya, saya itu cuman menanganin Jingwan saja. Tapi kadang-kadang saya itu harus ke Kos WB, kadang-kadang harus ke sentral. Nah, itu bukan pekerjaan saya. Tapi karena saya masih butuh uang, Dok, ya saya tetap harus kerja. Kalau saya bertengkar sama bos saya, ya saya dipecat. Loh, anaknya bos saya tuh suka banget sama saya karena saya kerjanya bagus. Tapi kan nggak mungkin gara-gara saya ibunya bos sama bapaknya bos sama anaknya bos bertengkar gara-gara saya. Lah itu nggak sesuatu yang tidak mungkin, sayang. Karena bosku yang cewek nyuruh aku ke sentral, bosku yang cowok nyuruh aku ke Kos WB. Sementara saya tugasnya ada di Jingwan. Terus saya jalanin semuanya. Sebentar, bos saya telepon saya. Maaf ya, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana solusinya, Cek? Ya turunkan emosimu, Mbak. Jadi ntar sampean dengerin sendiri suara solusinya. Kalau kamu ngotot, saya dengerin dari awal, kamu itu sampai membuat mereka bertengkar satu sama lain gara-gara kamu. Aku tuh paham banget hatinya orang tua. Orang tua itu disanjung, dipuji. Apapun dilakukan, apapun tuh benar. Tapi kalau kamu sudah komplain tahu anaknya sampai marah sama orang tua itu, angel kamu akan bersatu sama orang tua. Jadi majikan itu maha benar. Lelek gara-gara kamu terus majikannya bertengkar satu sama lain kan sopo sing ngate mbelani sampean, Mbak? Bener nggak? Sopo sing ngate mbelani sampean sementara sampean sendiri masih potongan, baru 6 bulan. Jadi ingat loh, majikan berhak tidak memberikan one man notice kalau perlakuanmu buruk. Lah kalau kamu wis ngancam-ngancam majikan kok ngeret, walaupun cuma megang koper ya, kan intinya kamu pengen pergi dari situ. Jadi saya kurang tahu siapa yang salah di sini, karena dalam rumah tangga itu tidak ada yang bisa menghakimi. Tapi saya cuma bisa bilang satu hal, di mana kita sebagai pekerja kalau masih butuh uang, turunkan ego. Kalau kita terlalu perhitungan dengan pekerjaan kita, angel, Mbak. Bener angel. Apapun tidak gembira karena rasa ikhlas itu tidak ada. Ini bayangin cuci mangkok. Ada 10, yang satu punya datai sing saya sama anaknya, yang satunya punya nenek. Lah emangnya ate mau inggir nih yang punya nenek. Jadi cuci piring cuman punya anak maji kamu kan enggak juga gitu loh. Jadi sanfu Kak. Pekerjaan seperti itu akan sanfu. Kalau saya kerja di sini, terus ini punya aku, yang ini bukan punya aku. Loh, saya di sini tuh gapjan, ngelap meja, semua itu saya lakukan. Lah dipikir apakah tertera dalam kontrak kerja? Oh, tidak. Tidak tertera dalam kontrak kerja. Tapi kenapa saya melakukan? Karena saya ikhlas. Loh, lek bersih, lek mereka sayang mbak aku, bosku sayang mbak aku, kan aku lebih nyaman, lebih nyantai. Saya nggak bisa memberikan solusi kalau hatimu sendiri nggak sabar dan nggak tenang, Mbak. Angel, karena kesabaran dan ketenangan itu kamu yang memiliki, dan saya itu cuma ngasih solusi. Apa sih saya ini? Iya kan? Siapa sih saya ini? Kalau kalian sendiri tidak tenang, kalian sendiri tidak ikhlas, angel, Mbak. Solusinya angel banget. Jadi saya selalu bilang sama kalian semua, harus ada rasa ikhlas saat kamu bekerja. Kalau kamu tidak ada rasa ikhlas saat kamu bekerja, angel, kehidupan ini angel, gak iso ditoto meneh. Jadi lebih ke ikhlasnya, lebih ke relanya, lebih ke sabarnya, biar suasana lebih enak, suasana biar lebih bahagia. Karena ikhlas itu tidak bisa diukur ya, ikhlas itu tidak bisa diraba, ikhlas itu tidak bisa dipertanyakan, ikhlas itu bisa dirasakan. Sama kita kayak minum sesuatu manis ini, kita cuma bisa ngomong manis, tapi kan orang lain tidak tahu, cuman kita yang tahu rasanya. Begitu juga dengan ikhlas, kamu bisa bilang ikhlas, tapi kan hanya kamu yang bisa merasakan. Ikhlas dan tidaknya itu ada di kamu, dan cara bicara kamu. Kalau terlalu sensitif, majikan mana yang suka sama kamu?
Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak, lebih hati-hati, lebih waspada karena apes tidak ada dalam kalender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.